Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdoa dan ibu merasa kalau misalkan kita belajarnya hanya via WhatsApp ya, kalian juga sedang berkegiatan di luar, jadi ibu memutuskan untuk membuat video singkat ini. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau mengingatkan kembali nih, mengingatkan kembali kalian mengenai vektor atau materi sebelumnya. Masih ingat nggak vektor itu apa? Oke, kalian jawab di tempat kalian aja. Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah, biasanya digambarkan dalam bentuk panah sebagai petunjuk arah, seperti itu. Contohnya gimana sih, Bu? Vektor. Nah, kita bikin review singkat aja ya. Misalkan ada orang. Nah, udah deh. Anaknya pakai ini aja gitu ya. Pena, ballpoint sama aja ya. Bentar. Ada seseorang bergerak dari titik A ke titik B. Jaraknya itu 100 meter, misal. 100 meter. Nah, yang disebut vektor itu adalah angka 100 meter ini dengan arahnya. Misal gini, jadi ketika dia vektor nih, vektor itu kita nyatakan 100 meter dari A ke B, seperti itu. Kalau skalarnya gimana? Skalarnya cukup hanya angkanya saja. Tapi kalau vektornya harus sebutkan dengan arahnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Jadi kita mempelajari materi gerak lurus ini itu sangat penting. Mengapa? Karena materi ini adalah materi yang fundamental sekali yang akan mengantarkan kalian ke materi-materi selanjutnya. Jadi ya penting gitu ya, cukup penting. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak sendiri merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Kayak tadi, dari A ke B, berarti kalau misalkan dia titik acuannya A, ya otomatis dia bergerak ke arah B. Atau misalkan kayak kita naruh buku di kolong meja, terus kita pindahin ke atas meja. Nah, itu juga termasuk gerak. Kayak gitu. Kalau misalkan bukunya kita taruh lagi ke meja, ke kolong meja, itu gerak bukan? Tentunya bukan. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengenal mengenai besaran-besaran fisis dari gerak lurus sendiri. Oke, nah Ibu nanti akan memberikan LKPD kepada kalian. Selanjutnya, oke, kita lihat ke LKPD-nya ya. Oke, nah di sini ada LKPD-nya. Bisa loading ya. Nah, nanti kalian isi nama kelas. Ini diisinya di buku tulis aja, biasa, boleh. Nah, sekarang kita lihat. Ada suatu masalah. Hilman sedang mengendarai sebuah mobil pada lintasan lurus tanpa hambatan seperti pada gambar di bawah ini. Mohon maaf ya. Kita hapus dulu. Karena tanpa hambatan, berarti dia lurus. Nah, terjadi pada mobil. Kalian tuliskan apa saja, 1 mau 2, apa aja sih yang akan terjadi nih, perubahan apa aja dari mobil yang asalnya di sini terus bergerak ke arah depan. Oke. Selanjutnya, nah, buatlah dan sepakati 3 pertanyaan bersama gurumu terkait dengan besaran-besaran fisis yang terjadi pada fenomena gerak tersebut. Pertanyaan, apa ya? Coba kalian buat 3 pertanyaan mengenai besaran-besaran fisis pada fenomena ini. Ada apa aja sih besaran fisisnya? Boleh, misalkan kalian mau nanya gini,
besaran pieces apa saja yang terdapat pada fenomena tersebut, boleh. Terus bagaimana perpindahan yang terjadi pada titik A sampai titik B, atau misalkan terjadi pada mobil, gimana perpindahannya. Terus yang ketiga, bagaimana hubungan waktu dengan perpindahan, boleh ya, kalian tulis 3 pertanyaan. Selanjutnya buatlah hipotesis. Hipotesis di sini kita membuat hipotesis berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat, atau kita membuat apa sih kira-kira nih jawaban buat pertanyaan 1, 2, 3 ini sebelum kalian melakukan percobaan ya. Nah, selanjutnya kalian melakukan percobaan atau melakukan pengamatan. Videonya ada di cara penjelasannya ada di video selanjutnya. Lalu analisis data. Besaran-besaran apa aja yang ada pada gerak lurus? Kalian sebutkan, kalian uraikan apa saja. Lalu buatlah grafik. Nah, buat grafik ini ada di game. Jadi kalian mau nggak mau harus bermain game. Sedikit kok jawabannya ya. Nah, lalu buatlah kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalian ambil atau ya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan setelah kalian melakukan pengamatan dan percobaan, seperti itu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan saja, mau lewat japri atau mau di grup, tapi baiknya sih di grup ya, biar teman-temannya juga pada tahu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau nanya, boleh ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.